FTIWJ 2021 dengan tema Profesionalisme di Lingkungan Kerja, Membangun Etika Kerja yang Baik sebagai Karyawan Baru. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Octavianus Deren, mahasiswa Sistem Informasi 2020, akan berlaku sebagai MC dan moderator pada rangkaian acara pembekalan wisudawan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Andi Wahyu Raharjo Emanuel, DSEE, MSSE, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Yonatan Drihandarko ST, MH, PhD, selaku Kaprodi Magister Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Dr. Parama Kartika Dewa SP, ST, MT, selaku Kaprodi Magister Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Ibu dosen, serta para hadirin sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami kedatangan tamu spesial yang akan berlaku sebagai narasumber yang berasal dari Hasmikro, yaitu Ibu Luciana Lu selaku Business Development Director of Hasmikro. Sebelum kita mulai rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa pembuka akan dipimpin oleh Saudara Made Cesar Arifian Satria. Kepada Saudara Made, kami persilahkan. Baik, hadirin, doa saya pimpin menurut agama Hindu, bagi agama lain mohon menyesuaikan. Om Swastiastu, Om Oyogunamastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu, karena berkat rahmat-Mu lah kami bisa berkumpul dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan. Om Yang Widiwasa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, dan acara yang kami adakan berjalan dengan lancar. Om Santi, Santi, Santi Om. Berdoa selesai. Terima kasih Made atas doanya. Sebelum melanjutkan acara, mari kita bersama mendengarkan sepatah dua kata dalam bentuk kata sambutan dari Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri untuk mempersiapkan kita dalam mengikuti acara pembekalan pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Andi Wahyu Raharjo Emanuel, BSEE, MSSE, kami persilahkan. Oke, selamat sore. Yang saya hormati Ibu Luciana Lu dari Hasmikro Solusi. Yang kami hormati Profesor Joko Budianto, Kepala Departemen Informatika. Yang kami hormati juga Pak Yonatan Drihandarko sebagai Kaprodi Magister Informatika, dan juga Pak Parama Kartika Dewa sebagai Kaprodi Magister Teknik Industri, Bapak Ibu dosen yang bergabung, dan juga yang tidak saya lewatkan juga para calon wisudawan ya, yang berdebar-debar nih sudah menjelang akhir finish. Nanti pada hari Sabtu Anda akan resmi menjadi wisudawan, resmi hari pertama sebagai alumni berarti ya. Hari pertama sebagai alumni baik di jenjang S1 di Sistem Informasi, di Teknik Industri maupun di Informatika, dan juga di jenjang S2 di Magister Teknik Industri maupun Magister Informatika. Sebelumnya saya ucapkan selamat setelah perjuangan yang panjang, ada yang mungkin yang 4 tahun, ada yang 3,5, ada yang 4,5, mungkin ada yang mungkin agak sedikit bablasan, nggak apa-apa. Yang S2 juga ada yang bisa setahun lebih sedikit, 3 semester, ada yang mungkin sampai 2 tahun, tapi perjuangan ini berbuah manis ya. Di akhir nanti besok ada acara pelepasan, kemudian besoknya lagi ada wisuda ya, acara puncaknya. Jadi pada hari ini kami memang sengaja setiap wisuda memberikan pembekalan dengan mengundang mitra dari
Atmajaya, khususnya di FTI, untuk memberikan bekal bagi Anda. Mungkin bagi Anda yang sudah dapat pekerjaan, dari beberapa dari Anda saya yakin sudah dapat pekerjaan, selamat. Mungkin yang dari magang sebelumnya, kemudian lanjut diterima, selamat. Bagi yang belum, juga semoga jadi menambah wawasan ya. Jadi ini kan pembicaranya dari pihak industri, berarti sisi perspektif dari industrinya akan Anda bisa ketahui, nanti Anda bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam melakukan karir. Karena tahapan pertama Anda setelah lulus ini kan mencari pekerjaan gitu ya, terus membangun karir supaya nanti mungkin kalau kita nanti ditemu alumni mungkin 5-10 tahun lagi sudah pada jadi manajer, dari direktur dan sebagainya. Semoga itu sudah tercapai, atau apalagi kalau Anda bisa membangun bisnis sendiri, itu juga akan sangat menyenangkan hati kami. Mungkin tidak berlama-lama kami secara resmi memulai atau menyatakan bahwa pembekalan kali ini dengan resmi saya nyatakan dimulai. Waktunya saya kembalikan pada MC, Darren silahkan. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Bapak Andi. Sebelum memasuki inti acara, saya ingin mengingatkan pada para hadirin sekalian akan tata tertib dari acara pembekalan wisudawan hari ini. Pertama, pastikan koneksi jaringan Anda dalam keadaan baik. Kedua, berada dalam ruangan yang mendukung. Ketiga, nyalakan mikrofon Anda jika diperlukan. Keempat, apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat jika memungkinkan. Dapat menggunakan fitur raise hand, dan bila sudah dipersilahkan oleh moderator, silahkan aktifkan mic dan kamera. Kelima, akhir acara. Peserta silahkan untuk mengaktifkan webcam-nya. Sekian dari tata tertib untuk kegiatan hari ini. Kami mohon kerjasamanya dari para hadirin sekalian agar dapat terciptakan suasana yang kondusif. Sebelum memasuki sesi sharing dari narasumber, mari kita terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari Kaprodi Magister Informatika dan Kaprodi Magister Teknik Industri. Untuk yang pertama, kepada Bapak Yonatan Dwi Handarko ST MH PhD, selaku Kaprodi Magister Informatika, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tidak akan terlalu lama. Saya sharingkan screen saya sebentar. Screen. Oke, baik. Saya akan sedikit berbagi terkait dengan Magister Informatika Universitas Atmajaya Jogja. Ini adalah S2. Di sini teman-teman yang bisa bergabung bisa dari prodi manapun ya. Jadi tidak harus dari informatika, dari sistem informasi. Dari industri pun jika tertarik dengan mengambil S2 di Magister Informatika juga diperbolehkan. Oke, kurang lebih ini akan saya sampaikan pada hari ini. Saya akan pendahuluan apa sih itu Magister Informatika, apa tujuannya, kemudian profil pendidiknya, perkuliahan yang ada di sana, dan profil kurikulumnya. Baik, perkenalkan, nama saya Yonatan Dwi Handarko, saya sebagai Kaprodi, ini email saya, juga ini adalah nomor WhatsApp saya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melanjutkan S2, jangan segan-segan untuk menghubungi saya, ingin punya pertanyaan yang lebih banyak, jangan segan-segan untuk menghubungi saya, biar saya bisa memberikan penjelasan terkait apa sih Magister Informatika. Oke, kita mulai dari tujuan. Kenapa sih ada Magister Informatika? Tujuan dari adanya program studi Magister Informatika adalah tentu saja kami ingin menghasilkan sebuah lulusan yang bisa melakukan analisis dan solusi di bidang teknologi informasi,
Saat ini kita memiliki 2 buah penjurusan, yaitu Intelligent Informatics dan Innovation of Computational Science. Tetapi kami juga membuka, rencananya semester depan, di next curriculum, kita juga akan membuka Information System dan Teknologi ini untuk menampung teman-teman dari sistem informasi jika tertarik untuk melanjutkan S2 di program kami. Selain itu, kita juga punya tujuan agar ikut berperan aktif dalam kegiatan informatika dan komputer, di dalam tingkat nasional maupun internasional, melalui stadium general, melalui conference internasional, dan sebagainya. Kemudian kita juga berusaha melalui Magister Informatika untuk menjalin kerjasama yang lebih intensif, tidak cuma kepada lembaga pendidikan yang lain, tapi juga pemerintah, juga dengan industri, melalui alumni yang ada. Dan tentu saja, salah satu hal yang terutama dari Magister Informatika adalah bagaimana kita bisa mempublish riset kita, karya kita. Jadi kalau teman-teman yang tertarik menjadi seorang peneliti, sangat tepat sekali untuk bergabung di Magister Informatika, terutama di bidang IT. Oke, sedikit promosi di Magister Informatika itu siapa saja sih yang mengajar? Kurang lebih mungkin Anda sudah tahu dosen-dosennya, karena juga dosen yang mengajari S1, juga mengajari Magister Informatika. Kita punya 2 orang profesor, yang pertama Prof. Siyoto, beliau Ketua LPPM di Universitas Atmajaya Yogyakarta, beliau ahli di bidang multimedia dan mobile application. Kita juga punya Bapak Prof. Joko Budianto, selaku Kepala Departemen yang juga hadir pada saat sore hari ini. Beliau risetnya di arah computer science, user experience, dan human computer interaction. Kemudian kita juga punya Pak Joko Santoso, beliau adalah wakil dekan 2. Beliau ahli di bidang image processing dan intelligence system. Kita juga punya Dr. Pranowo, beliau ahli di bidang komputasi numerik dan pemodelan serta simulasi. Saat ini beliau sedang postdoc di Jepang selama 6 bulan kalau tidak salah. Jadi kalau teman-teman tertarik bergabung semester depan, beliau mungkin sudah kembali untuk mengajar. Kita juga punya Pak Paulus Mujiartono, beliau ahli di data mining dan heuristic method. Dia sekarang sebagai kepala kantor sistem informasi di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Dan kita juga punya tidak lain tidak bukan Pak Andi Wahyu Raharjo, dekan 3, yang saat ini juga hadir di tempat ini. Beliau ahli di bidang software engineering dan software quality. Dan ada saya juga selaku Kaprodi, saya di bidang information technology acceptance, CRM teknologi, dan mobile application. Jadi kalau teman-teman yang ingin melanjutkan terkait dengan topik tersebut, bisa melihat dari para pendidik di Magister Informatika wajib. Tetapi kita juga punya beberapa kandidat dokter, PhD kandidat yang sekarang sedang menyelesaikan dan sebentar lagi akan pulang. Kita punya Pak Thomas Susilo dan Bu Devi, keduanya mengambil S3 di University of Auckland, New Zealand. Topik mereka augmented reality dan gamification. Kemudian kita juga punya Pak Kusworo Anidito, beliau juga sebentar lagi selesai. Dia mengambil S3 di Assumption University Thailand, di mana topiknya teknologi acceptance, serupa dengan saya. Juga kita juga punya Pak Wilfriedus Bambang Triadi Handaya, dia juga sebentar lagi bisa menyelesaikan S3-nya dan dia mengambil S3 di University Science Malaysia di bidang security. Baik, itu adalah profil dari pendidik Magister Informatika. Nah, kemudian, Pak, bagaimana skema perkuliahan? Jadi, di Atmajaya kita untuk bisa mencapai, menyelesaikan Magister di Magister Informatika, kurang lebih hanya selama 1,5 tahun, jadi 1,5 tahun normalnya ya. Jadi kita punya 3 semester. Di semester pertama ada 15 SKS yang wajib diambil, semester kedua juga. Semester ketiga, kita akan fokus ke tesis, di mana salah satu outcome-nya yang selalu kita tekankan adalah biar kita bisa mempublikasikan paper kita, riset kita di conference internasional atau di jurnal internasional yang terindeks database yang diakui. Oke, sedikit untuk memperlihatkan apa saja sih mata kuliahnya biar teman-teman ada gambaran. Jadi kita punya 5 mata kuliah wajib dari kecerdasan komputasional, pengembangan berani bergerak atau mobile application, juga ada sistem informasi corporate dan juga metodologi penelitian. Kita juga punya mata kuliah pilihan wajib, ada sistem berbasis pengetahuan, itu untuk intelligent informatik, penjurusannya, ada intelligent system, big data, dan machine learning. Kemudian untuk penjurusan innovation of computational science, kita punya interaksi manusia dan komputer lanjut, yang informatika pasti tidak asing dengan IMK. Terus ada multimedia cerdas dan pemrosesan perkara. Dan rencananya kita, kurikulum yang akan datang, kita akan membuka satu konsentrasi, yaitu information system dan teknologi. Lebih fokus kepada manajemen di dalam
Tapi dalam level S2 manajemen sistem informasi seperti apa? Kita belajar bagaimana sih agar kita tahu bahwa aplikasi ini bisa terus digunakan dari sisi human, dari sisi pengguna. Kita juga punya mata kuliah pilihan bebas yang saat ini ditawarkan, ada komputasi numerik, ada electronic mobile business, kemudian ada teknologi informasi dalam tata pemerintahan, dan ada sistem biomedis, pengolahan citra, pemodelan dan simulasi. Jadi mata kuliah ini memang dirancang untuk memenuhi minat teman-teman yang tertarik di bidang intelligence system dan juga innovation computational science. Dan kedepannya juga akan dibuka lagi beberapa mata kuliah terkait dengan information system dan teknologi. Oke, bagaimana kita mengambil mata kuliahnya? Ini juga sudah dirancang agar kalian sebisa mungkin menyelesaikannya hanya selama 1,5 tahun dalam keadaan normal. Baik, profil lulusan. Apa sih profil lulusan dari Magister Informatika? Tentu saja diharapkan memiliki pengetahuan dasar atau basic knowledge terkait teknik informatika dan bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi dan masyarakat. Begitu juga, kami juga berharap bahwa lulusan kami yang mengambil penjurusan di Intelligent Informatics juga bisa menerapkan ilmunya terkait informatika cerdas untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan masyarakat. Dan begitu juga pada teman-teman mahasiswa yang misalnya bergabung di S2 kami dan tertarik mengambil Innovation of Computational Science, juga bisa diharapkan mengelola inovasi dalam bidang sains komputer, sains komputasi, sehingga bisa menjawab kebutuhan organisasi dan industri. Baik, itu saja yang bisa saya promosikan. Jika teman-teman tertarik untuk melanjutkan S2, jangan ragu-ragu untuk segera bergabung dan bisa menghubungi saya, atau mungkin bisa juga melalui Pak Andi mungkin, karena Pak Andi juga salah satu bagian dari Magister Informatika Universitas Atmajaya Jakarta. Oke, sukses selalu. Mudah-mudahan setelah Anda lulus, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, teman-teman tetap bisa berkarya dan bisa menjadi berkat untuk sesama. Terima kasih banyak, Mas. Saya kembalikan ke moderator. Selamat sore dan sukses untuk semua. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Pak Yonatan. Kemudian untuk berikutnya, kepada Bapak Dr. Parama Kartika Dewa SP, ST, MT, selaku Kaprodi Magister Teknik Industri, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Octavianus Steren. Ya, perkenalkan, nama saya Parama Kartika Dewa. Saat ini dipercaya untuk mengelola program studi Magister Teknik Industri. Ya, saya izin untuk share screen-nya. Oke. Sudah terlihat ya? Apakah bisa terlihat screen saya? Sudah, Pak. Ya, oke, makasih. Jadi dalam konteks, oh ini ketutup nggak ya tulisannya? Nggak ya? Oke. Enggak. Ya, jadi diperkenalkan tadi sudah ya, emailnya bisa di mti@uajacid. Jadi kalau satu saat ya, ini karena masa pendaftaran ini sudah tutup ya, kita nunggu beberapa bulan lagi untuk di Atmajaya membuka peluang untuk merekrutmen mahasiswa baru. Bisa tanya-tanya di mti@uajacid. Nah, saya perkenalkan bahwa program studi ini membahas terkait dengan bisnis analitik. Ya, apa itu bisnis analitik? Tentu kita paham bahwa salah satu upaya seseorang itu bisa sukses hidupnya, bisa nyaman, ya, merasa happy dengan kehidupan ini. Salah satunya adalah dia mampu menambahkan proses pertambahan nilai, gitu ya, pertambahan nilai. Entah itu nanti ujung-ujungnya bentuknya mungkin salary-nya meningkat, ya, hidupnya lebih nyaman, fasilitas yang dia bisa nikmati dalam kehidupan ini lebih bagus. Salah satu syaratnya adalah dia mampu mengelola sebuah usaha pertambahan nilai. Nah, konsep tadi sering kita kenal sebagai membangun sebuah bisnis, ya, membangun sebuah usaha. Nah, dalam konteks itu, khususnya di rekan-rekan mahasiswa di teknik industri, juga di teknik informatika atau di sistem informasi, kita paham betul ya bahwa di sesi revolusi industri 4.0 kita selalu diperhadapkan pada konsep big data, ya. Data itu banyak sekali,
Ya. Dan data itu bisa dikendalikan oleh sejumlah orang. Dan faktanya orang-orang yang bisa mengendalikan data tadi adalah orang-orang yang menguasai ya kekayaan di dunia ini lebih dari yang lain. Itu kuncinya ya. Nah, sekarang skopnya apa saja? Ya, kalau kita bicara mengelola bisnis itu aktivitasnya banyak sekali ya. Mulai dari menganalisis ya kira-kira bisnis apa ini yang cocok ke depannya ya. Kalau kita sudah punya bisnis kira-kira akan berusia berapa lama ya, ada upaya memprediksi ya. Kalau kita sudah bisa memprediksi tentu harapannya kita bisa melakukan antisipasi dan harapannya bisa survive kembali. Berikutnya, kalau kita bicara data, maka salah satu tools yang bisa kita pakai adalah menggunakan alat yang kita sebut dengan statistik. Ya, kita paham bahwa statistik adalah sebuah tools yang powerful hingga saat ini untuk menerjemahkan data-data dalam bentuk numerik menjadi sebuah persepsi yang bisa kita pakai untuk mengambil kesimpulan ya dengan pola-pola data tertentu. Setelah kita bisa menggunakan data yang ada kita olah secara statistik, kita maknai, maka fase berikutnya adalah kita bikin strategi gitu ya. Gimana caranya kalau kita sudah paham bahwa kalau kasus tren saat ini gitu ya, orang terkaya di dunia ya, ownernya Tesla gitu ya, mau investasi di negara Asia, maka pertanyaannya apa yang terjadi dalam kehidupan kita di Indonesia? Nah, kita bicara strateginya seperti apa, kan gitu ya. Nah, ini kita bicara pada skop yang akan kita bahas, yang akan kita dalami ya, rekan-rekan mahasiswa kalau tertarik ya untuk masuk di program studi ini adalah salah satu kompetensi yang nantinya akan rekan-rekan mahasiswa dapatkan. Dan salah satu hal lagi dalam dunia bisnis tentu kita bicara selalu bersaing ya. Nah, kalau kita bersaing, kita bisa menang persaingan kalau dalam tanda petik bisa mengintip gitu ya, melihat, memperkirakan apa yang dikerjakan oleh pesaing kita. Maka disebut dengan business intelligence ya. Nah, inilah kompetensi yang akan rekan-rekan mahasiswa jika tertarik menekuni studi lanjut di bisnis analitik. Nah, ini dari referensi yang ada gitu ya. Kalau kita bicara bisnis analitik itu selalu terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana sebuah bisnis itu meningkatkan keuntungannya. Ya. Bagaimana sebuah bisnis itu meningkatkan keuntungannya. Yang kedua adalah revenue of business. Kalau kita bicara menggenerate income, ya, kalau kita mengatakan, yuk kita tingkatkan revenue kita. Nah, kalau kita meningkatkan income kita, tentu ada risiko kan gitu ya. Risiko apa itu? Risiko berhasil, risiko gagal, atau tetap aja income kita. Nah, salah satu konsep dalam revenue of business adalah bagaimana kita men-sharingkan risiko itu. Ya, maka di dalam konsep rantai pasok atau supply chain kita bicara pada konsep revenue management. Ya, ini perkembangannya ke arah situ nanti ya. Kemudian shareholder return. Ya, kembali lagi bahwa mengelola bisnis selalu punya risiko. Persoalannya bagaimana risiko itu bisa kita bagi-bagi ya. Kalau risikonya itu 50%, kita bagi ke 5 orang, maka risiko kita tinggal 10%. Artinya apa tuh? Peluang kita untuk berhasil menjadi semakin besar. Ya, bagaimana kita share? Ya, itu kan kita pelajari juga. Dalam konteks tadi, ya tools apa ini? Pak, di S1 saya sudah belajar statistik, ya mean, varian, deskriptif, pakai Excel, pakai SPSS gitu ya. Maka di bidang studi kita kali ini adalah untuk meningkatkannya, to enhance bagaimana rekan-rekan mahasiswa itu untuk memahami data itu lebih baik lagi, ya, memahami data itu lebih baik lagi. Ya banyak cara nanti ya. Selama berapa lama Pak kira-kira untuk menyelesaikan kompetensi ini? Hanya 3 semester, ya nggak usah banyak-banyak ya, 3 semester aja. Dan buktinya sudah ada ya di saya rasa di forum ini ada lulusan Magister Teknik Industri ya 3 semester sudah bisa menyandang gelar S2 ya. Kemudian bisnis analitik adalah vital bagi bisnis ya. Untuk apa tuh? Untuk bersaing, tetap survive dengan pesaing-pesaing yang ada ya. Kemudian menciptakan ya suasana atau nuansa yang baru. Kemampuan, kalau kita bicara Pak, kalau saya sudah punya kemampuan menganalisis data, datanya dipakai untuk apa? Untuk mendeskripsikan,
untuk memprediksi dan untuk membuat satu antisipasi, ya preskriptif. Why should we do it? Alasan apa yang bisa kita gunakan di situ, ya. Nah, di sini mungkin beberapa rekan mahasiswa sudah paham ya bisnis analitik itu seperti apa, bisnis analisis itu seperti apa gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan kinerja organisasi kita. Nah, kalau analitik bagaimana kita juga mempertimbangkan faktor eksternal kita supaya internal kita menjadi semakin baik. Ya, itu konsepnya. Ini adalah salah satu konsep ya yang baru terkait dengan DSS ya, Decision Support System, bahwa bisnis analitik ini area mapping keilmuan gitu ya, bahwa bisnis analitik menjadi salah satu kajian yang dominan berkembang saat ini dalam rangka untuk mendukung setiap keputusan dibuat di dalam sebuah organisasi. Ini tools-nya yang sudah kita punya di laptop kita ini ya, Excel bisa kita pakai ya. Dan targetnya hanya 3 semester ya, menggunakan tools untuk mengelola big data. Masalahnya Pak, kalau 3 semester berapa biayanya? Ya, biayanya murah meriah ya. Artinya kalau Anda sebagai alumni punya prestasi yang bagus selama masa studi di S1, maka akan mendapatkan beasiswa dari universitas. Ya. Dan salah satu kelebihannya kalau Anda mengambil mata kuliah ini atau jurusan ini sekarang ini nanti ya dalam beberapa bulan ini, maka kemampuan daya tawar Anda untuk mendapatkan salary lebih besar pada saat Anda melamar kerja akan jauh lebih besar. Nah, sebagai penutup, setiap kita yang ingin berubah, tentu kita nggak bisa mengandalkan orang lain ya untuk merubah hidup kita. Kita hanya bisa berdoa, mendapatkan restu agar hidup kita berubah. Gimana caranya? Salah satunya dengan memutuskan ya untuk bergabung di program studi teknik industri. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Parama. Telah tiba kita pada bagian acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi sharing dari narasumber yang telah hadir pada hari ini. Untuk sesi tanya-jawab akan diadakan setelah sesi sharing ini selesai. Dan kepada Ibu Luciana Lu, kami persilahkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas undangannya untuk sesi sharing hari ini. Terima kasih juga untuk kepercayaan yang sudah diberikan oleh UAJ. Saya harap untuk materi pembahasan sore hari ini dapat dibawakan dengan baik. Pertama-tama selamat untuk semua wisudawan yang akan diwisuda besok. Dan saya juga ingin mengaminkan doa Pak Andi nih dalam beberapa tahun ke depan. Kita berharap wisudawan-wisudawan hari ini itu sudah bisa menjadi seorang manajer, director, bahkan bisa menjadi pengusaha. Jadi tentu saja hal-hal tersebut itu tidak akan tercapai tanpa adanya profesionalisme dalam kerja, terutama sebagai karyawan baru. Masa-masa sebagai karyawan baru ini merupakan masa-masa yang kritis dalam karir kita karena itu sangat menentukan perkembangan dalam hidup, terutama di bidang karir gitu. Jadi tanpa panjang lebar, saya ingin langsung share screen nih. Screen saya sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Jadi untuk topik hari ini saya terutama pilihnya itu adalah how to ace your probation ya. Bagaimana melewati masa percobaan dengan baik. Karena kan temanya profesionalisme di lingkungan kerja terutama sebagai karyawan baru. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang baru mulai bekerja atau baru mau mulai bekerja ada sedikit kebingungan atau ada sedikit ketidaktahuan mengenai apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh industri. Bagaimana sih seorang manajer atau seorang direktur itu menilai atau memisahkan atau membedakan mana yang karyawan yang baik dan mana yang karyawan yang kurang baik. Jadi di sini kita akan diskusi secara mendetail dengan harapan bahwasan teman-teman sekalian itu ketika memulai masa percobaan dapat
dijalankan dengan confident, dapat dijalankan dengan percaya diri sehingga karirnya cemerlang. Mungkin yang pertama yang harus kita bahas itu adalah sebenarnya apa sih masa percobaan? Mungkin sekilas kita tahu ya masa percobaan itu, oh ya itu intinya masa percobaan untuk melihat kecocokan. Nah, kalau saya mau elaborasikan, masa percobaan itu merupakan masa di mana kita melakukan evaluasi dua arah. Dari perusahaan mengevaluasi apakah si karyawan ini memiliki kecocokan terhadap kulturnya, dan dari si karyawan ini juga melakukan evaluasi terhadap perusahaan apakah perusahaan ini memiliki kecocokan dari segi visi misinya, visi misi dari si karyawan tersebut. Masa percobaan itu biasanya berlangsung selama 3 bulan pada normalnya, namun banyak juga masa percobaan yang berlangsung 6 bulan. Terutama saya lihat hari ini wisudawannya itu kan banyak yang dari jurusan SI, TI ya, dan informatika. Biasanya sih kalau masa percobaan di bidang-bidang teknologi atau di bidang-bidang professional services itu percobaannya ditetapkan di 6 bulan karena untuk sifat-sifat industri yang bersifat jasa diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kerjanya. Jadi ingat bahwasan probation itu tidak hanya mengenai bagaimana perusahaan menilai si karyawan, tapi si karyawan juga memiliki hak untuk menilai si perusahaannya ini apakah memiliki kecocokan terhadap ambisi dan cita-cita si karyawan tersebut. Oke, jadi di masa percobaan ini itu sebenarnya bisa dibilang statistik kegagalannya itu cukup tinggi ya. Jadi statistik kegagalan seorang karyawan di masa percobaan itu bisa setinggi 50% sebenarnya. Nah, kita harus pahami dulu nih, kenapa karyawan-karyawan baru ini gagal di masa percobaannya. Jadi yang pertama itu pastinya poor interpersonal skill. Jadi sebelum saya ngomong panjang lebar mengenai poor interpersonal skill, mungkin harus diketahui dulu apa sih definisi dari interpersonal skill. Jadi interpersonal skill itu kan sering terdengar ya, sering terngiang. Tapi kalau dari interpersonal skill itu merujuk pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, bertukar pendapat dan mengutarakan maksud secara profesional dan secara dengan metode yang gampang dicerna atau diterima oleh orang lain. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan baru ini mereka memiliki poor interpersonal skill karena kurangnya pengalaman. Terlalu banyak keseganan dalam hal mengutarakan pendapat atau terlalu banyak keseganan dalam hal mengutarakan ide ataupun inisiatif ataupun dalam hal berargumentasi. Jadi terkadang bisa dibilang seseorang menilai apakah dia menyukai orang tersebut atau tidak, atau dia menyukai lawan bicaranya atau tidak, itu tergantung pada interpersonal skill yang dimiliki oleh lawan bicara tersebut. Nah, jadi kalau dari industri sendiri itu memang mengobservasi bahwasan fresh graduates itu cenderung memiliki professional communication skills yang cukup rendah. Dalam artian fresh graduates ini mereka belum bisa membawakan materi secara profesional, bahkan penulisan kata-kata, penulisan email itu cenderung masih tidak profesional. Penggunaan bahasa bakunya, titik komanya itu juga mempengaruhi. Karena jika kita berbicara mengenai perusahaan multinational company atau international company, mereka cukup menaruh perhatian yang sangat ketat di interpersonal skill-nya karena mereka lebih cenderung ingin merekrut seseorang yang sudah gampang diasah dalam artian dia memiliki communication skills yang baik. Nah, jadi PR saya untuk wisudawan-wisudawan ini mungkin setelah materi-materi hari ini boleh tuh di YouTube-in atau di Googling how to improve your interpersonal skill secara lisan maupun tulisan. Yang kedua itu adalah unwilling to accept feedback. Jadi tidak bisa menerima feedback. Kita harus akui bahwasan terkadang sebagai wisudawan-wisudawan yang mungkin masih cukup muda atau mungkin masih cukup labil dari segi emosi itu
egonya cukup tinggi ya ketika diberi feedback. Jadi banyak dari karyawan-karyawan baru ini ketika mereka diberikan feedback kerja oleh atasannya, cenderung mereka itu down. Dan ketika mereka down, mereka itu mengalami penurunan motivasi kerja tanpa mereka sadari ataupun dengan mereka sadari. Nah, penurunan motivasi kerja ini menjadi salah satu poin penilaian oleh manajer kamu, di mana mereka akan menganggap bahwasan anak ini kurang inspiratif, anak ini kurang motivated, maka sepertinya lebih baik kita move on aja ke kandidat yang lain, atau mungkin lebih baik kita rehire seseorang yang baru gitu. Jadi bagaimana kita bisa address ini, itu adalah selalu melakukan ego check. Apapun yang diberikan feedbacknya oleh atasan kalian ataupun rekan kerja kalian, tidak peduli itu benar atau tidak berdasarkan first impression kalian, itu harus kalian telan dulu, dalam artian harus ditelan dulu, diterima dulu, tidak peduli seberapa susah untuk diterima. Gitu loh. No matter how hard is it to accept, just swallow it first. Jadi kalian harus melakukan ego check, lalu kalian harus critically menganalisa ucapan-ucapan mereka. Kira-kira yang diberikan feedbacknya itu benar atau tidak, atau kita harus nge-reflect lagi sejauh ini berdasarkan feedback yang diberikan saya itu bagaimana, apakah saya itu sudah memberikan effort terbaik seperti itu. Jadi ingat bahwasan sebagai seorang fresh graduate atau sebagai seseorang yang baru di lingkungan kerja, itu banyak sekali hal yang harus kita pelajarin. And as a matter of fact, kita selalu tidak, in a way kita selalu tidak tahu seberapa banyak kita tidak tahu. Jadi selalu menganggaplah bahwa advice yang diberikan itu merupakan discovery yang baru. Yang ketiga itu being too emotional. Being too emotional ini sebenarnya ada lanjutannya dengan unwilling to accept feedback, di mana karyawan-karyawan baru ini cenderung terlalu defensif. Ketika dia sudah defensif tanpa sengaja, dia mungkin akan melontarkan perlawanan yang tidak pantas atau mungkin tidak profesional. Nah, ini menjadi poin minus bagi si atasannya juga. Nah, yang keempat itu lacks in motivation. Jadi ini itu sangat penting ya, karena sebagai wisudawan atau sebagai fresh graduates yang sudah siap untuk terjun di dunia kerja, kita harus pahami bahwasan inilah saatnya kalian untuk berkarya. Inilah saat kalian untuk mengachieve sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Jadi motivasi itu harus ditingkatkan. Motivasi itu harus ditingkatkan. Dan ketika saya bilang motivasi itu harus ditingkatkan, bukan berarti kalian harus melakukan perubahan radikal dalam hidup kalian. Karena perubahan radikal itu biasanya bergantung pada motivasi kalian, dan motivasi kalian itu biasanya datang dan pergi. Maka untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan semangat, untuk meningkatkan motivasi yang konsisten, atau meningkatkan atau mewujudkan perubahan positif yang konsisten, kalian cukup berfokus pada improving 1% every day. Jadi dengan improving 1% every day, maka let's say di awal tahun kalian improve 1% every day, maka by the end of the year kalian sudah menjadi lebih baik 3 kali lipat. Kalian sudah 3 kali lipat lebih baik dari kalian di awal tahun ketika di akhir tahun. Jadi peningkatan motivasi ini harus selalu dijaga, dan setiap kali kalian merasa bahwasan pekerjaan ini susah ya, saya tidak tahu nih apakah industri ini akan cocok dengan saya tidak tahu nih apakah tipe pekerjaan ini akan cocok dengan saya. Maka kalian harus ingat bahwasan tidak ada hal bagus yang didapatkan dengan mudah. Dan kalian juga harus tahu apakah ketika kalian merasa down, ketika kalian merasa bahwasan segala hal itu menjadi terlalu susah, apakah kalian itu being critical atau kalian hanya being too emotional? Karena sebagai karyawan yang muda itu cenderung memiliki ego yang tinggi, dan ketika egonya tinggi maka emosional, dan ketika emosional maka kalian cenderung bersifat impulsif dan berpikir impulsif. Jadi itu yang harus diperhatikan lagi.
Selain dari itu juga kalian mengapa seseorang itu bisa fail their probation itu adalah mereka fail to understand the job expectation. Jadi let's say teman-teman ini di hire sebagai seorang business analyst, maka kalian harus mengerti apa sih yang diekspektasikan oleh kepada seorang business analyst. Jadi pahami job expectation kalian. Ketika kalian sign letter of offer, ketika kalian membaca kontrak, ketika kalian membaca job description yang diberikan oleh perusahaan, pastikan bahwasan kalian mengerti poin-poin dari setiap job description tersebut secara lengkap. Karena kalian tidak bisa berharap bahwasan ketika kalian bekerja di suatu perusahaan itu kalian akan selalu mendapatkan guidance. Nyatanya tidak begitu. Jadi banyak sekali ya ketika saya menemui seorang karyawan yang memutuskan untuk menyerah dari masa percobaan mereka. Salah satu alasan terbesarnya itu adalah mereka merasa mereka kurang mendapatkan guidance. Tapi realitanya, dimanapun kamu bekerja, most likely kamu akan kurang mendapatkan guidance. Dalam artian, kamu harus cari sendiri. Nah, carinya mulai dari mana? Tentunya carinya itu mulai dari memahami job expectation kalian. Nah, setelah itu kalian dapat melakukan research dan jika ada yang kurang dipahami mengenai job expectation kalian, maka kalian boleh clarify ke manajer ataupun atasan kalian. Dan tentunya itu akan menjadi poin plus di mana atasan kalian akan merasa bahwasan, anak ini cukup usaha ya. Anak ini tidak menunggu suatu informasi untuk disuapi, tapi dia mencari gitu. Jadi ingat untuk selalu pahami job expectation dari teman-teman sekalian. Yang kedua itu adalah cannot adapt to the company's culture. Jadi setiap perusahaan itu memiliki kultur sendiri ya. Jadi dimanapun kita berada kita harus adapt. Kecuali kalau memang company culture-nya itu tidak sejalan dengan prinsip hidup kalian. Namun most likely we have to adapt. Jadi kita harus pahami company culture-nya segimana. Biasanya company culture itu memiliki core value. Jadi pahami dulu isi dan unsur dari core value tersebut, lalu kalian introspeksikan diri apakah tindakan saya, motivasi saya selama ini sudah sesuai dengan kultur dari perusahaan saya. Yang ketiga itu adalah slow improvement. Jadi ini juga sebenarnya salah satu faktor terbesar mengapa seseorang itu dapat gagal di masa percobaan mereka, yaitu perkembangan yang cukup lambat. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat penting ya, karena ketika kita diberikan feedback, kita harus make sure bahwasan we are improving fast enough. Oke. Jadi kita harus make sure bahwasan we are improving fast enough. Dan bisa dibilang bahwasan standar untuk seberapa cepat suatu improvement itu dirasakan, mungkin standarnya berbeda-beda. Jadi ada baiknya juga ketika kalian di feedback oleh atasan kalian, oh si A kamu perlu improve nih. Maka kalian bisa juga tanyakan kepada atasan kalian, kira-kira maksud dari improvementnya apa dan kira-kira deadline yang diberikan itu berapa lama. Jadi dengan begitu kamu akan lebih clear. Karena bisa saja atasan kamu menganggap bahwasan kamu itu terlalu pelan, tapi kamu merasa kamu sudah mengusaha yang terbaik gitu. Jadi slow improvement juga menjadi salah satu faktor sih. Yang keempat itu adalah like the required skills. Nah, mau gimana pun skill sangat penting. Namun bagaimana nih kalau misalnya saya tuh seorang fresh graduate, tentunya skill saya nggak ada dong. Maka selalu belajar. Jangan pernah takut untuk lembur untuk belajar. Karena di awal-awal kalian mengejar mimpi, di awal-awal kalian mengejar perkembangan karir, hard work is very important. Apalagi kalau kalian lemburnya itu digunakan untuk belajar. Biarpun itu belajar hal-hal yang bersifat dengan cara kerja atau sistem perusahaan, ataupun mengambil skill-skill baru. Mungkin tadi sebelum topik ini ada sedikit promosi untuk program-program magister, jadi itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan karena makin kita kaya ilmu, maka tentunya kita akan makin dihargai atau kita akan semakin
banyak menerima opportunity yang bagus seperti itu. Nah, jadi kita kan sudah membahas nih mengapa karyawan-karyawan itu fail probation, alasannya itu apa dari perspektif manajemen. Nah, sekarang triknya apa nih untuk passing your probation? Nah, triknya itu yang pertama adalah maintain your performance. Sebenarnya kesalahan terbesar dari seorang karyawan baru adalah mereka tidak mengetahui probation KPI mereka sendiri. Apalagi ketika kamu itu di-hire. Ketika kamu join di suatu perusahaan, itu hanya ada 2 alasan mengapa kamu di-hire. Yang pertama itu adalah replacement, dalam artian seseorang yang bekerja sebelum kamu itu baru resign dan kamu harus menggantikan posisi dia. Kedua itu adalah expansion of team. Nah, dan kemungkinan ketika kamu masuk ke perusahaan itu kamu bakalan menerima lack of guidance, lack of feedback, lack of communication on target. Dan itu juga menjadi salah satu kesalahan terbesar karena ketika karyawan tersebut masuk ke perusahaan ini, they are still busy navigating work. Jadi masih sibuk bernavigasi mengenai apa yang diekspektasikan dari mereka. Jadi mengetahui probation KPI kamu itu merupakan elemen terpenting. Dan itu ketika kamu lontarkan pertanyaan itu kepada manajer barumu, atasan barumu, atau ketika kamu melontarkan pertanyaan itu kepada interviewermu, kamu akan mendapatkan positive impression point yang sangat baik. Ketika kamu bertanya, kira-kira di probation ini KPI saya apa ya? Kira-kira di probation ini apa yang diharapkan dari saya? Atau kira-kira di probation ini apa yang menjadi faktor pendukung kesuksesan saya seperti itu. Nah, saya yakin siapapun atasanmu akan dengan sangat senang meluangkan waktu untukmu dan menjelaskan ekspektasi kerjamu. Yang kedua itu setelah kamu mengetahui probation KPI kamu, maka kamu harus secara aktif seek feedback dari kamu punya reporting officer. Jadi RO ini reporting officer. Depending on company's culture, kalau di Hash Micro sih kami memiliki struktur appraisal yang cukup jelas ya di masa percobaan di mana karyawan-karyawan kami itu biasanya masa percobaannya 6 bulan dan di 6 bulan ini karyawan-karyawan ini biasanya di-appraise minimum 3 kali di bulan pertama, ketiga, dan kelima. Di mana di bulan ini kami secara aktif memberikan feedback mengenai probation mereka dan apakah mereka on track atau not on track. Namun di perusahaan lain itu belum tentu demikian. Maka jangan tunggu sampai di feedback, kalian yang harus sering bertanya feedback dan itu akan menjadi poin plus. Itu akan memberikan positive impression terhadap atasan kamu. Yang ketiga itu adalah setelah kamu mengetahui KPI kamu, maka kamu harus nge-review performance kamu against the KPI. Kira-kira kalau KPI saya segini, pencapaian saya sudah sampai mana? Nah, setelah kamu review your performance, kamu validasi kembali informasi ini ke atasan kamu. Benar nggak kira-kira pendapatmu? Karena there is this saying ya, yang bilang bahwasan human itu, manusia itu cenderung overestimasi diri sendiri. Overestimasi diri sendiri. Jadi kita tidak mau overestimasi kita itu menjadi bias. Kita tidak mau overestimasi kita itu cloud our judgment of our own performance measure gitu. Jadi selalu meminta validasi from third party. Yang keempat itu submit your report on time. Believe it or not, manager apalagi director yang sibuk sekali, mereka sangat sensitif terhadap orang-orang yang submit their report late. Jadi kalau memang kamu harus nge-submit report dengan deadline tertentu, no matter what you do, even you have to work late at night, or even if you have to start early in the morning, be sure to submit your report on time. Apalagi kalau kamu masih di masa probation dan kamu sering miss the reporting deadline, itu akan menjadi poin minus yang besar sekali. Jadi remember. Nah, tadi kan kita berbicara bahwasan kita harus maintain kita punya performance, tapi sebenarnya maintaining performance itu tidak segampang yang saya ucapin. Maka dari itu kita harus ada action plan. Nah,
Setelah kamu mengetahui KPI, setelah kamu mengetahui job expectation, dan setelah kamu mengetahui apa yang diharapkan dari kamu di masa probation ini, maka kamu harus mengeset progressive target to your performance. Jadi, let's say bahwasan probation kamu itu 6 bulan, dan di akhir 6 bulan, kamu itu sudah harus bisa mengimplementasikan suatu proyek dengan berhasil. Maka kamu harus pikirkan, untuk bisa mengimplementasikan suatu proyek, let's say IT project dengan berhasil di 6 bulan ini, kamu harus pahami dulu skill-skill apa, action-action apa yang harus dimiliki sebagai seorang successful project implementer. Maka setelah kamu mengetahui skill yang harus dimiliki, setelah kamu mengetahui milestone yang harus kamu achieve, maka dari itu kamu bisa set a progressive target to your performance, dalam artian, oke, di minggu pertama saya harus sudah bisa menguasai ini, harus bisa menguasai subjek ini. Di minggu kedua atau di bulan pertama, di bulan kedua, saya harus sudah bisa menguasai suatu subjek. Nah, itu yang namanya setting a progressive target. Karena bagaimanapun seorang eksekutif yang sangat sukses, seorang pembisnis yang sangat sukses, mereka sangat teliti terhadap mereka punya action plan. Mereka sangat detail terhadap mereka punya realisasi akan target. Jadi remember, harus ada progressive target. Yang kedua itu adalah setelah kamu sudah memiliki target, maka kamu harus membuat action plan terhadap target tersebut. Jadi oke, let's say bahwasan dalam 1 bulan saya harus memahami bisnis proses manufacturing secara menyeluruh, sehingga saya bisa mengimplementasikan IT project untuk perusahaan manufacturing saya dengan sukses. Maka kamu harus tahu, oke, 1 bulan saya harus menguasai industri manufacturing. Maka dari itu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pelajarin secara mendetail, kamu harus tahu. Yang ketiga, siapapun, no matter how smart you are, how intelligent you are, kamu suatu hari pasti perlu bantuan. Ini juga salah satu kesalahan di mana seseorang itu terlalu segan untuk ask for help, atau mungkin gengsinya terlalu tinggi, atau mungkin seseorang itu terlalu takut. Jika dia bertanya terlalu banyak, maka dia akan dinilai tidak kompeten. Namun semua hal itu salah gitu. Dalam artian your reporting officer atau atasan kamu itu might be too busy to understand your struggle unless you communicate your struggle. Jadi sering sekali mengapa salah satu alasan mengapa karyawan itu memutuskan untuk menyerah di tengah probation itu adalah dia merasa bahwasan tidak ada yang membantu dia. Dia merasa semua orang terlalu sibuk. Nah, dan itu pasti akan di-counter oleh atasan dia, di mana atasan dia akan bertanya, mengapa kamu tidak pernah meminta bantuan? Seperti itu. Jadi jangan segan untuk meminta bantuan. Yang keempat, juga salah satu yang paling penting dari slides ini adalah self-evaluation. Are you goal-oriented or action-oriented? Karena karyawan-karyawan, eksekutif, pembisnis yang sukses itu biasanya bersifat goal-oriented. Di mana mereka paham betul objektif dari setiap tugas-tugas dan perintah yang diberikan oleh atasan. Dan mereka melakukan segala cara untuk memastikan bahwasan objektif tersebut dapat terpenuhi. Jadi contohnya nih, ketika atasan kamu menyuruh kamu untuk meng-follow up klien kamu, seseorang yang action oriented akan mengirimkan pesan follow up sekali dan dia menganggap pekerjaannya sudah beres. Tapi seseorang yang goal oriented akan memahami bahwasan objektif dari suatu follow up atau tujuan dari suatu follow up itu adalah untuk mendapatkan respons ataupun jawaban ataupun kesimpulan. Maka dia tidak akan melakukan follow up sekali 2 kali saja. Dan dia tidak akan menggunakan metode follow up yang sama terus-menerus jika itu tidak membuahkan hasil, jika itu tidak mendatangkan respons dari si klien. Jadi seseorang yang goal oriented itu akan melakukan follow up berkali-kali, mungkin dia akan
Jika follow up pertama melalui WhatsApp tidak dibalas, dia akan mencoba untuk mengirimkan WhatsApp kedua. Jika WhatsApp kedua tidak dibalas, dia akan mencoba menelepon. Jika teleponnya tidak diangkat, maka dia akan mencoba untuk meng-email si klien tersebut. Jika masih juga tidak mendapatkan jawaban, maka dia akan mencoba untuk menghubungi kolega dekat dari si klien tersebut untuk membantu si karyawan itu untuk follow up internally, untuk menyuruh si kolega klien ini mengingatkan dia untuk merespon pada message kamu. Itu cara kerja seseorang yang goal oriented. Dia selalu paham objektif akhir, dia selalu paham maksud akhir dari tugas yang diberikan. Jadi tidak sekedar disuruh follow up sekali selesai pekerjaan saya, tidak. Itu action oriented dan itu bahaya. Jadi ingat, selalu self evaluasi apakah saya itu seseorang yang goal oriented atau action oriented. Next. Be wise when choosing your pal. Dalam artian bijaklah dalam memilih rekan kerja kamu, bijaklah dalam memilih teman baik di kerjamu. Salah satu hal yang paling tidak disukai perusahaan adalah toxic employees ataupun orang-orang yang membawakan pengaruh negatif terhadap lingkungan kerja. Jadi ketika kamu baru mulai bekerja, mungkin kamu akan sangat bersemangat, mungkin kamu akan sangat ingin untuk diakui oleh rekan-rekan kerja barumu. Sehingga tanpa sadar karyawan-karyawan baru ini masuk ke suatu jebakan. Jebakan untuk diakui, jebakan untuk selalu ingin diakui, dan jebakan untuk selalu ingin disukai. Jadi dia akan gampang untuk terbawa opini orang lain yang belum tentu benar dan bagus untuk dia sendiri. Dan dia juga akan gampang untuk terbawa menjadi seseorang yang negatif. Ketahuilah bahwa lingkungan rekan kerja kamu itu sangat berpengaruh pada kesuksesan kerja kamu juga. Dan ketahuilah bahwasan orang-orang yang memang bekerja di perusahaan tersebut untuk berkarya, orang-orang yang memang bekerja di perusahaan tersebut untuk berhasil, mereka tidak akan punya waktu untuk membicarakan hal-hal yang buruk mengenai rekan kerja lain dan manajer mereka. Maka kalian harus ingat bahwasan rekan-rekan kerja yang harus kalian hindari bukan berarti kalian harus hindari dengan sangat transparan, terbuka, dan sangat jelas ya, tapi mungkin lebih bijak saja ketika berkomunikasi dengan mereka adalah rekan kerja yang slacker, rekan kerja yang suka mengundur-mengundur pekerjaan, rekan kerja yang suka keluar ngerokok dulu yuk, terus dia mengajak kamu ngobrol selama 30 menit, 1 jam, maka kamu tahu dia adalah tipe rekan kerja yang slacker. Dan kamu akan dicap buruk juga jika kamu terlalu banyak bergaul dengan orang-orang tersebut. Jadi jika kamu melihat rekan kerjamu tipe-tipe yang suka membuyarkan fokus kamu, yang suka mengajak kamu untuk dalam artian membolos dari pekerjaan atau suka mengajak kamu untuk mengambil toilet break yang sangat panjang atau smoking break yang sangat panjang, maka ketahuilah that they might be a slacker. Yang kedua itu complainer. Problem solvers don't complain. Great people don't complain, they find solutions. Jadi selalu bijak ketika kamu mendengar komplainan seseorang. Tentu saja kamu tidak diharapkan untuk langsung completely block out the information. Tentu saja semua informasi yang kamu dengar itu bisa jadi menjadi informasi yang berguna juga, tapi harus difilter dan dipilah-pilah dengan baik gitu. Jadi make sure kamu itu tidak bergaul dengan atau tidak ikut komplain. Jadi dalam artian gini loh, mungkin mendengar komplainan seseorang itu tidak masalah, tapi jangan ikut berkomplain. Karena bagi karyawan-karyawan yang memang baik, bagi karyawan-karyawan yang memang positif, kamu yang malahan akan dicap sebagai seseorang yang negatif gitu. Yang ketiga itu adalah the know it all, dalam artian seseorang yang merasa paling pintar. Jika kamu menilai bahwasan seseorang itu cenderung berbicara besar, terlalu membangga-banggakan hasil kerjanya, performanya, pengetahuannya,
dalam artian dia juga berpikiran sempit, maka kolega tersebut harus sedikit dihindari karena kamu ingin belajar dari seseorang yang berpengetahuan luas, bukan dari seseorang yang berpengetahuan sempit atau seseorang yang berperspektif sempit. Yang keempat itu backstabber, seseorang yang mungkin akan berbicara hal buruk mengenai kamu, tapi ingat ketika ketika kamu ngehandle seorang backstabber, the best way is to not retaliate. Jadi jangan backstab kembali, diamkan saja. Karena by the end of the day, hard work never betray. Just focus on your own thing. Dan yang kelima itu toxic. Saya rasa I don't have to elaborate toxic itu apa. Ketika kamu merasa bahwasan kamu menghabiskan waktu dengan suatu rekan kerja dan setiap kali kamu menghabiskan waktu, kamu merasa bahwasan energimu sangat terkuras karena dia terlalu banyak komplain, karena dia terlalu banyak membesar-besarkan suatu hal, karena dia terlalu banyak menjelek-jelekkan orang lain, maka ketahuilah orang tersebut mungkin akan toksik. Dan efek dari berhubungan dengan orang toksik dalam jangka panjang itu adalah dia dapat menguras energi mental kamu, sehingga kamu tidak akan bisa fokus, sehingga kamu juga akan mulai mengalami perubahan sudut pandang seperti itu. Nah, ini adalah tipe-tipe rekan yang harus kamu dekati, yang harus banyak kamu belajar dari. Yang pertama itu adalah rekan-rekan kerja yang baik itu adalah rekan-rekan kerja yang biasanya willing to teach you, ya, dimana ketika kamu bertanya suatu hal dia tidak pelit-pelit dalam berbagi ilmu. Tapi ketika saya bilang rekan kerja yang baik itu adalah rekan kerja yang willing to teach you, bukan berarti kamu harus melulu mencari jawaban dari rekan kerja tersebut. Kamu harus ingat untuk selalu mencoba dulu. Karena tidak peduli seberapa helpful seseorang, suatu hari dia akan merasa risih ketika dia merasa orang tersebut itu kurang effort, orang tersebut itu kurang berusaha. Ketika dia cenderung langsung meminta jawaban dan tidak mencari tahu sendiri dulu. Apalagi Google kan sekarang kan apa-apa gampang bisa di Google. Jadi make sure sebelum bertanya kamu cari tahu dulu sebisa mungkin jawabannya. Ketika kamu tidak bisa baru kamu bertanya. Yang kedua itu adalah rekan kerja yang ambisius. Rekan kerja yang ambisius itu biasanya mereka bersifat hardworking. Selain dari itu mereka memiliki goal yang jelas, mereka ingin climb the ladder, mereka ingin dipromosikan, maka sering-seringlah berdekatan dengan orang tersebut karena dia dapat menularkan energi-energi positif ke kamunya nih. Sehingga kamu akan terbawa ambisius juga, dan ketika kamu terbawa ambisius, tentu saja kamu akan menjadi seseorang yang hardworking, disiplin, dependable, reliable, and goal-oriented. Yang ketiga itu dia loyal terhadap perusahaannya, itu juga kamu harus identify. Karena by the end of the day ya, ketika kamu ingin menanjak tinggi di karir, kamu harus berdekatan dengan orang yang loyal. Dan ketika orang yang loyal ini menyukaimu, dan ketika suatu hari dia dipromosikan juga, dia akan menarik kamu juga. Dia akan menarik kamu. Sedangkan orang-orang yang tidak loyal, orang-orang yang toksik, orang-orang yang cenderung komplain-komplain saja, dan orang-orang tersebut ini, jadi gini loh, orang-orang yang toksik ini cenderung akan mencari sekutu, dia akan mencari teman. Tapi kalau kita pikirin lagi, ngapain kita menjadi sekutu seorang yang toksik? Ngapain kita menjadi sekutu dengan seseorang yang negatif? Toh by the end of the day, orang tersebut didn't sign your paycheck. Mereka tidak membayarkan gajimu, mereka tidak memberi kamu promosi. Maka orang-orang yang harus kamu dekati adalah yang loyal. Karena jika mereka naik, mereka akan menarik kamu. Jika mereka melihat ada potensi yang baik di kamu. Yang keempat itu mereka sangat efektif. Kamu akan memerhatikan bahwasan mereka tuh orang yang jika jam makan siangnya itu 1 jam, mereka akan kembali dalam waktu 1 jam. Sedangkan kalau orang si slacker ini makan siang 1 jam, kemungkinan kembalinya 2 jam. Apalagi kalau tidak ada atasan yang melihat. Jadi efektif, dear effective people. Kamu nggak akan melihat dia mengambil smoking break yang lama-lama. Dia sangat efektif, dia sangat efisien, dan dia cenderung positif. Positif itu dalam artian dia tidak menyaring negative information as iris, tapi dia tahu bagaimana cara memilah suatu informasi berdasarkan fakta dan emosi. Karena ketahuilah bahwasan orang-orang yang negatif, orang-orang yang tidak bermotivasi tinggi, mereka cenderung negatif. Dan ketika mereka negatif, mereka sangat gampang untuk nge-twist their words
dan mereka akan sangat gampang untuk menghiperbolakan suatu statement gitu. Jadi remember, selain dari itu, during your probation, stay disciplined. It's a big no-no kalau kamu masih serving your probation, tapi kamu itu selalu telat. It's a big no-no, itu sangat tidak disukai oleh atasan. Jadi, be on time at work, at all cost. Dan kalaupun kamu tidak bisa on time at work sesuai dalam batas grace period yang diberi oleh perusahaanmu, selalu kabari manajermu ataupun HRD-mu. Jadi itu juga menunjukkan suatu sikap profesionalitas. Jadi remember, be on time at work. Yang kedua itu tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, submit your report on time. Sebisa mungkin jangan mengambil terlalu banyak cuti. Apalagi masa probation itu biasanya tidak mendapatkan cuti berbayar ya. Jadi everything is unpaid leave. Kalau kamu ambil terlalu banyak cuti, tentunya itu akan memotong income kamu. Tapi at the same time, kamu akan dicap sebagai seseorang yang unreliable. In a way, bagaimana saya bisa bergantung pada seseorang ketika saya bahkan tidak tahu besok dia akan masuk kerja atau tidak. Jadi remember, yang keempat, kalaupun memang kamu tidak mempunyai pilihan, kalaupun memang kamu itu sakit, selalu provide medical certificate. Itu menunjukkan profesionalisme dan keseriusan kerja. Walaupun terkadang kamu merasa, oh saya hanya pusing, saya hanya sedikit demam, makan Panadol juga sudah sembuh. Jangan. Karena terkadang ini ketika kita di industri ya, apalagi ketika kita berhubungan dengan managerial staff, ketika kita berhubungan dengan HRD, they have a bit of trust issue. Jadi when you can't really show MC ya, ketika kamu tidak bisa benar-benar menunjukkan surat sakit, surat dokter, mereka makin lama akan skeptis terhadap kamu. Tapi ketika kamu sakit dan kamu otomatis mengumpulkan surat dokter, maka itu juga meningkatkan poin plus di bagian integritas kamu, seperti itu. Jadi ingat, kedisiplinan. Jadi dari saya itu saja on how to ace your probation. Jadi kalau saya boleh summarize lagi, itu yang paling penting itu adalah know your KPI. Always understand your job expectation. Selalu ketahui target apa yang diharapkan dari kamu. Selalu ketahui ekspektasi apa yang diberikan kepada kamu. Jadi know your KPI, setelah itu selalu actively seek feedback. Yang ketiga, selalu belajar, selalu bertanya, selalu seek help. Tapi remember, selalu cari jawabannya sendiri dulu sebelum bergantung pada jawaban orang lain. Yang keempat itu adalah bijak dalam memilih partner kerja kamu. Pastikan bahwasan kamu itu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang positif, bukan orang-orang yang toksik. Nah, karena hal-hal seperti itu akan menjadi penilaian yang sangat penting. Dan kelima, disiplin. Selalu disiplin. Ketahuilah, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada hal bagus yang gampang didapatkan. Semua hal baik itu pasti melalui perjuangan. Dan di pertengahan jalan, ketika kalian merasa lelah, ketika kalian merasa bahwasan kalian ingin menyerah saja, maka kalian harus berpikir, apakah saya sudah di ujung batas saya, ataukah saya berpikir demikian karena saya masih terbawa emosi, karena saya masih impulsif. Jadi self-reflection, dan tentunya buka pikiran kalian, kalian masih muda, kalian baru mau masuk ke lapangan kerja, kalian baru mau masuk ke industri, serap informasi sebanyak mungkin, serap feedback sebanyak mungkin. Pikiran dibuka selebar-lebarnya. Dan I wish you all the best. Semoga mimpinya tercapai, cita-citanya tercapai. Kalau kita ketemu lagi, ada kesempatan untuk ngobrol lagi beberapa tahun ke depan, saya harap kalian-kalian ini sudah jadi manager, director, or business owner. And anyway, if you do have questions or if you want to reach out to me once in a while to consult, feel free to reach me via direct message on Instagram @lucianalu. I'll be sure to read and response juga sih. Jadi thank you juga untuk UAZ sekalian yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing hari ini. Saya harap apa yang dipaparkan materinya itu berguna. Terima kasih.
Terima kasih atas sharingnya Ibu Luciana Lu. Sungguh menarik ya apa yang telah dibicarakan oleh narasumber kita hari ini. Saya yakin kita semua termasuk saya sebagai mahasiswa baru bisa mengambil beberapa poin penting untuk hidup kami semua. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand dan mulai berbicara setelah dipersilahkan agar acara pada sore hari ini tetap kondusif. Masih pada belum panas nih. Baik, pada Saudara Danang Rahmatul Hidayat dipersilahkan untuk bertanya. Selamat sore. Ya, selamat sore, Danang. Salam sehat, Bu. Salam sehat juga untuk keluarga. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih, mungkin saya ingin mendengarkan cerita lebih jauh mengenai menanyakan KPI atau Key Performance Indicator atau indeks itu kepada user atau yang meng-hire kita. Karena menurut saya ini hal baru, pengetahuan baru bagi saya, dan saya ingin mendengar lebih detail bagaimana caranya kita bisa tahu dari atasan kita langsung apa yang ditargetkan kepada kita, seperti itu. Pertanyaan bagus ya. Gimana cara memulai conversation ya? Biasanya sih untuk menanyakan KPI itu tidak serumit yang diperkirakan sih. As a matter of fact, ketika kamu baru saja memulai pekerjaan, di hari pertama saja ketika kamu menjalankan proses onboarding, kamu sudah boleh tanyakan bahwasan untuk probation. Jadi kamu bisa tanya, Bapak, Ibu, kira-kira untuk probation saya KPI apa yang diberikan untuk evaluasi kerja saya ya, dan kira-kira untuk setelah probation itu poin-poin apa saja yang harus saya perhatikan gitu. Nah, KPI itu kan sebenarnya ada dua jenis ya, kualitatif dan kuantitatif. Jadi kamu bisa tanyakan juga dengan jelas dari segi kualitatif itu kira-kira karyawan seperti apa yang Bapak Ibu harapkan dari segi kualitatif, dari segi etos kerja, sehingga saya bisa menyesuaikan dengan ekspektasi saya. Nah, ketika kamu bertanya demikian, bisa-bisa reporting officer kalian agak terkejut dan bingung, karena most likely no one has ever asked them that question, gitu loh. Jadi kamu tanya dari segi attitude, dari segi cara kerja, atau dari segi working style, communication style, ada nggak expectation? Atau kamu bisa tanyakan juga style leadership-nya mereka. Kamu bisa tanyakan atasan kalian, kalau saya boleh tahu style leadership-nya Bapak gimana ya dari segi work ethics atau communication. Jadi saya lebih paham dan ini mengurangi miskomunikasi dan saya bisa berusaha menyesuaikan. Nah, kalau dari segi kuantitatif, sebenarnya tergantung sih kamu itu kerjanya roles-nya itu di bagian apa. Tapi mungkin hal-hal yang bisa kamu tanyakan itu adalah SLA. Jadi SLA kerjamu itu apa gitu. Lalu kamu juga bisa tanyakan kira-kira ada enggak target tertulis atau target secara angka yang dapat diberikan ke kamu yang bisa kamu kejar gitu. Kira-kira seperti itu sih. Sama satu lagi, ketika kamu diberi tugas, ya ketika kamu diberikan pekerjaan baru atau tugas baru, selalu ingat untuk menanyakan deadline-nya. Jadi dengan adanya acuan deadline, kamu tahu bahwasan pekerjaan tersebut harus disesuaikan gitu. Mumpung di pembahasan deadline, saya juga ingin address beberapa hal sih. Mungkin ada punya atasan itu secara tidak sengaja memberikan terlalu banyak tugas di luar kapasitas kamu dalam deadline tertentu. Jadi actually itu fine-fine saja, fair-fair saja untuk kamu komunikasikan, asalkan kamu hati-hati dalam
mengutarakannya. Jadi kamu utarakan, jangan seakan terdengar seperti kamu sedang komplain atau seakan terdengar kamu sedang mengeluh, tapi kamu bilang saja bahwasan, Bu, kebetulan di deadline yang sama saya juga ada 2 tugas lain yang diberikan oleh Ibu nih. Saya takut kalau tugas yang ini diberikan di deadline yang sama tidak tercapai gitu. Kira-kira dapat diberi sedikit kelonggaran tidak? Namun kalau tidak bisa juga akan tetap saya usahakan sih gitu. Dan paling penting juga kalau misalnya kamu diberi tugas dan si atasan ini menyuruh kamu untuk menetapkan deadline kamu sendiri. Dan dia tanya seperti contohnya, kira-kira kapan bisa selesai? Kamu jangan bilang diusahakan, jangan bilang secepatnya, tapi kamu give them firm expectation aja kayak, mungkin besok sore setelah jam makan siang sih, boleh enggak gitu. Besok sore sebelum jam makan siang sih kira-kira oke tidak kayak gitu. Jadi sekian sih kira-kira saya harap jelas, kalaupun tidak silakan bertanya kembali gitu. Baik, Bu. Kenapa saya bertanya masalah ini karena ada beberapa jenis masa percobaan itu yang karyawannya itu misalnya ditempatkan di beberapa area untuk belajar dan target yang diberikan itu mungkin berbeda kasus dengan yang Ibu ceritakan tadi karena dia tadi mungkin langsung bekerja seperti itu ya. Yang ada beberapa yang saya ketahui, saya ada beberapa yang ditempatkan di beberapa divisi misalnya untuk belajar dan targetnya adalah untuk belajar seperti itu, Bu. Kalau pekerjaan, ya makanya ini tadi adalah hal yang baru. Jadi saya terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses ya. Amin. Makasih, Bu. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya nih, boleh langsung raise hand, tulis di kolom chat atau berbicara saja. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada sisa waktu nih. Keraguan ataupun some guidance or even advice. Silakan. Selamat sore, Bu Luciana Lu. Ya, selamat sore Yovita. Ya, saya Yovita dari mahasiswa dari Teknik Industri OAJY. Saya mungkin ingin bertanya, Bu, mengenai profesionalisme di tempat kerja. Tadi saya mendengarkan cerita dari Ibu, kemudian saya terpikirkan dengan di masa-masa sekarang ini kan kita sudah mulai beralih ke work from home ya, Ibu. Jadi dikarenakan dengan adanya pandemi ini, kemudian ada beberapa kasus di mana kami para pekerja itu harus mengalami work from home, termasuk para pekerja baru. Nah, itu kira-kira untuk ketika kita bekerja dari rumah kan mungkin akan lebih sulit untuk melakukan bonding dengan karyawan lain maupun dengan atasan. Itu apakah ada tips dari Ibu bagaimana cara kami untuk lebih mengakrabkan diri dan juga lebih bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan di mana kami bekerja dari rumah begitu. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, nggak gampang juga ini dijawab nih. Oke. Mungkin saya bahas dari professionalism during work from home juga dulu ya. Jadi ketika kita work from home, salah satu kesalahan terbesar yang dibuat itu adalah slow response. Jadi cara kita bonding dengan teman-teman lain itu adalah dengan memberikan fast response. Karena saya sendiri juga sudah menjalani work from home ya.
Dan itu menjadi suatu frustration ketika saya sedang bertanya sesuatu yang urgent dan saya harus menunggu 45 menit untuk jawabannya. And somehow orang-orang itu selalu pergi ke toilet di saat saya bertanya. Jadi itu sedikit menyebalkan. Jadi in a way kalau misalnya kamu work from home, one way to bond is to communicate well, and one way to communicate well is to give a fast response to your colleagues. Jadi be readily available, setiap kali kamu ditanyakan sesuatu, kamu responsnya secepat mungkin. Kalau misalnya kalian work environment-nya nih biasanya di grup. Jadi biasanya kalau misal work environment-nya itu bersifat grup, di mana kalian dibuatkan WAG per departemen, maka lebih baik jika kamu bertanya di dalam grup. Jadi kamu juga makin sering dikenal, makin sering dinotis oleh rekan-rekan kerja yang lain, apalagi statusnya kan kemungkinan kamu adalah karyawan baru. Lalu another way to bond itu juga adalah ketika ada departmental meeting nih, internal meeting, turn on your video. Jadi orang-orang itu bisa lihat kamu, bisa kenal kamu, bisa ingat wajah kamu, seperti itu. Dan juga ketika kamu berkomunikasi dengan rekan, ketika kita bilang kamu harus pro formal, doesn't mean kamu harus kaku. Jadi kamu bisa santai juga, tapi tetap sopan. Tidak ada salahnya sih sebenarnya sedikit basa-basi, sedikit ngobrol dikit, sedikit bertanya gitu. Jadi hal-hal tersebut juga akan meningkatkan bond. Another thing is that kamu dapat dengan rendah hati meminta pendapat atau dapat dengan rendah hati meminta advice dari rekan kerja, terutama senior kamu. Karena bagaimanapun ya, sebagai karyawan senior itu ada rasa bangganya sendiri. Jadi kalau misalnya dimintai pendapat, mereka akan dengan senang hati mengajarkan karena mereka merasa bahwasan mereka itu dependable, bahwasan mereka itu diakui, bahwasan mereka itu dihormati. Jadi menunjukkan hormat dan rasa rendah hati untuk bertanya itu juga dapat meningkatkan bond sih. Jadi dari saya sih suggestion-nya seperti itu kira-kira, Mbak Yovita. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Bu. Sangat bermanfaat. Thank you. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo loh, mumpung ada kesempatannya. Oh, ada Mas Wisnu nih. Halo, selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, jadi begini, Bu. Saya ingin bertanya mengenai apa yang tadi sempat Ibu sampaikan terkait rekan kerja yang toksik, Bu. Bagaimana cara menghindarinya? Nah, semisal saya sebagai karyawan baru, di dalam lingkungan kerja saya menemukan rekan kerja yang dikatakanlah toksik berdasarkan definisi yang sudah Ibu jelaskan ya. Iya. Kemudian tentu saja perusahaan memiliki keinginan agar karyawan-karyawannya itu tentu saja tidak toksik, katakanlah seperti itu. Betul. Nah, kemudian selain daripada misalkan saya sebagai sesama karyawan melihat ternyata teman rekan kerja saya dianggap toksik berdasarkan penilaian perusahaan, langkah-langkah apa atau cara apa yang dapat saya lakukan selain daripada menghindarinya? Apakah terdapat momen-momen khusus di mana saya sebagai karyawan diberikan momen untuk saling menilai sesama, atau dari sudut pandang manajemen atau mungkin human resource-nya itu juga sudah mulai katakanlah memasang mata atau melihat atau menilai seperti itu, Bu. Menarik ya, karena if you are a beginner, sebenarnya saya bakalan saranin kamu untuk mostly hindari dulu gitu. Dan hindari itu bukan berarti kita obviously menghindari seseorang, dia baru bicara sama kamu aja kamu menjauh, tidak juga sih. Jadi lebih ke ketika dia sedang komplain nih atau ketika dia sedang menjelek-jelekkan orang lain, daripada kamu menimpah dengan opini kamu,
kamu dengarkan saja. Jadi jangan berkomentar sama sekali gitu. Karena kalau begitu kamu berkomentar, kamu bisa diseret gitu. Jadi itu sebenarnya advice saya kalau kamu baru join. Tapi jika kamu sangat ingin untuk membawa perubahan ke perusahaanmu, apalagi jika kamu join startup ya. Karena kan ada istilah atau pepatah yang mengatakan jangan racuni air sumur yang akan diminum bersama gitu. Jadi ketika kamu ingin melakukan suatu perubahan, maka yang pertama itu biasanya dalam appraisal, perusahaan itu akan menanyakan feedback kamu mengenai suatu rekan kerja gitu. Nah, ketika perusahaan itu menanyakan feedback kamu mengenai suatu rekan kerja, kamu dapat memberikan pendapat kamu. Tapi cara kamu menyampaikan pendapat juga harus sangat kamu perhatikan karena itu harus bersifat fakta, logis, dan structure. Jadi jangan memberikan statement-statement yang bersifat asumsi kamu. Jangan memberikan statement-statement yang bersifat pendapat kamu gitu. Jadi kamu jangan bilang bahwasan saya merasa orang ini cukup toksik gitu. Instead kamu bilang aja faktanya bahwasan sepertinya si A ini ada beberapa ketidakpuasan terhadap perusahaan yang sering dia lontarkan ke rekan kerja gitu. Jadi kamu ngasih feedbacknya harus hati-hati, jangan bersifat subjektif gitu karena itu jadi bersifat opinion based ya instead of fact based gitu. Seperti itu sih. Dan instead of kamu bilang bahwasan saya kurang menyukai orang ini karena dia kayak gitu, kamu dapat menggantinya dengan seperti contohnya saya observasi bahwasan orang tersebut sepertinya sering mengambil istirahat yang cukup panjang di luar dari SOP dan saya sedikit khawatir mengenai performa dari departemen saya jika orang tersebut selalu mengulanginya seperti itu. Jadi basically your platform to speak up itu adalah ketika kamu di appraisal dan ditanyain pendapat, tapi sebenarnya sesuai dengan case by case ya, karena saya tidak bisa mengadvise kamu untuk setiap kali ada orang toksik kamu harus laporkan. Kenapa I don't give that advice to you guys is because karena kalian masih muda, kalian masih baru, saya takut bahwasan di tengah proses kalian malah tergelincir gitu. That's why di awal saya bilang jauhin aja sebisa mungkin dan lebih banyak mendengarkan daripada menimpa opini. Namun jika kamu sudah di suatu momen di mana kamu harus melaporkan karena mungkin tindakan mereka itu sangat membuatmu tidak nyaman, sangat membuatmu risih, sangat mengefek pekerjaan kamu, maka kamu dapat membicarakannya dengan atasan yang berpengaruh. Dan sebelum kamu membicarakan dengan atasan yang berpengaruh, kamu harus identifikasi dulu nih, apakah atasan ini itu merupakan tipe-tipe orang yang positif. Karena jika in a way gini loh, tidak semua atasan positif juga. Ada punya atasan juga bisa negatif. Jadi kamu harus mastiin dulu apakah atasan ini itu bersifat positif. Nah, jika atasan ini bersifat positif, mereka cenderung transparan, open-minded, dan sangat kritis, nah kamu bisa dengan leluasa menceritakan apa yang kamu temui gitu. Namun jika atasanmu juga memiliki unsur-unsur atau sedikit gejala-gejala toksik atau negatif, maka itu juga harus lebih berhati-hati sih. Jadi by the end of the day juga it's not about surviving in the company ya, but ketika saya bilang di probation itu juga, tadi kan saya di awal bilang probation itu tidak hanya semata-mata company evaluate you, but you also evaluate the company. So if you feel that at one point itu sudah makin lama makin helpless, you cannot reach help, you feel that mau atasan mau siapapun everyone is quite negative, then you may reconsider looking for another job that is more positive, where the culture is more positive sih, kayak gitu pendapat saya. Semoga clear. Baik Bu, terima kasih atas pendapatnya. Ada lagi? Ayo silakan, kalau yang mau bertanya boleh bertanya.
Yang mau bertanya boleh langsung unmute, raise hand, atau chat nih. Pak moderator, kira-kira waktu kita sampai jam berapa ya untuk Q&A? Maaf, kenapa Bu? Ya, untuk waktu yang diberikan untuk Q&A ini sampai jam berapa? Jadi biar diberikan deadline ini mereka. Kalau misalnya aku tunggu sampai 18.37 mungkin ya Bu. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Waduh, tinggal 2 menit nih. Sudah mulai diberi deadline nih. Tinggal 2 menit. Kalau di sini bertanyanya gratis. Nanti kalau misalnya bertanya di luar event, DM lewat Instagram, mungkin saya udah mesti charge ini. Mungkin sambil nunggu ya Bu Luciana ya. Jadi kalau saya ngirim lamaran dan sebagainya, oh ini ada yang tanya nih, silakan nih. Ignatius Borisuban nih. Mungkin bisa dibaca di chat ya. Selamat sore Bu, mau bertanya bagaimana cara menghadapi rekan-rekan kerja kita yang dalam masa percobaan sering mencari perhatian atasan. Mungkin pertanyaan pertama yang harus kita address itu apakah tingkah laku rekan-rekan ini mengganggu kamu atau affect you negatively gitu loh. Jika tingkah laku mereka itu tidak merugikan kamu dari aspek apapun ya biarin saja gitu. Nah, karena kan kita juga tidak tahu apakah dia memang sengaja mencari perhatian atau memang dia butuh perhatian karena dia juga sendiri kesusahan dalam fase masa kerjanya. Namun kalau misalnya hal tersebut mengganggu kamu, merugikan kamu, nah saya perlu tahu lebih jelas lagi nih konteksnya kira-kira seperti apa menyusahkan kamunya gitu. Mungkin bisa ada komunikasi juga seperti itu dan mungkin kamu juga bisa komunikasikan dengan rekan kerja kamu kayak contohnya si atasan sepertinya sibuk loh, bagaimana kalau kamu ada pertanyaan kamu coba tanyakan ke saya juga seperti itu. Dan kalau misalnya cara dia mencari muka itu adalah dengan pura-pura bekerja keras sehingga mendapatkan poin plus, ya kamu perlihatkan kerja keras yang jauh lebih baik lagi dari si rekan kerja ini sehingga mau bagaimanapun ketulusan kamu, etika kamu itu masih menang di mata atasannya, seperti itu sih. Tapi by the end of the day, sometimes at work ya, there are too much politics going on loh. Jadi kalau misalnya kita harus tanggapin satu persatu itu never ending. Jadi sebelum kita menanggapi hal-hal seperti ini, just first identify if those actions itu merugikan kamu in any aspect. Kalau tidak ya biarin saja. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya, Ignatius Poli. Udah 38 ini. Bagaimana? Atau mungkin ada punya masih dipikirkan? Mungkin Pak Andi tadi bisa menyelesaikan dulu yang mau disampaikan sambil kita tunggu, mana tahu ada yang punya last minute question. Oke, jadi kalau sudah ngelamar gitu, interview gagal dan sebagainya, kapan saya start to worry? Masalahnya bukan itu, tapi masalahnya something wrong with me gitu. Kapan harus mulai worry ya ketika interview itu gagal terus ya? Sekarang ini kan sebenarnya masih masa pandemi ya, dan kalian itu wisuda in one of the most challenging period karena kalian tuh wisuda di tengah pandemi. Dan harus diketahui bahwasan di tengah pandemi terutama sekarang itu job competition-nya tuh makin ketat. Jadi
I will say that on average, seseorang itu harus menjalani interview sebanyak 5-6 kali. Jadi mereka harus menjalani interview di 5-6 perusahaan yang berbeda pada umumnya sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau misalnya di masa pandemi ini, kalian juga harus tahu bahwasan kemungkinan it will take you 9 to 10 interviews to land the right job gitu loh. Dan setiap kali kamu merasa gagal dalam interview, kamu harus introspeksi. In a way, ketika seorang hiring manager itu melakukan hiring decision, ada beberapa hal yang mereka perhatikan, dan hal-hal yang mereka perhatikan itu biasanya hal-hal yang bersifat clue yang bersifat tidak langsung ya. Jadi cara kamu berpakaian saat interview, evaluasi dulu cukup rapi atau tidak. Cara kamu duduk pada saat interview, evaluasi dulu pantas atau tidak. Cara kamu menjawab, evaluasi dulu. Kira di setiap interview itu bisa menjadi bahan introspeksi, dalam artian setiap saya selesai interview, saya harus introspeksi kira-kira ada nggak sih hal yang dapat saya improve dari interview tersebut? Ada nggak sih hal yang saya dapat jawab lebih baik lagi di interview tersebut? Itu juga menjadi hal yang harus kamu pikirkan. Selain dari itu, kamu juga harus pikirkan nih, apakah CV saya terlalu panjang kah? Apakah CV saya terlalu irrelevan? Biasanya sih saya selalu merekomendasikan teman-teman wisudawan itu untuk mempersiapkan versi CV yang berbeda-beda. Paling tidak kamu harus punya target nih. Saya kan tamatan SI. Sebagai tamatan SI, kira-kira pekerjaan apa saja yang saya ingin consider. Jadi jangan job spamming. Kamu harus punya strategi. Jadi contohnya nih, sebagai SI mungkin saya bisa menjadi konsultan. Mungkin saya bisa menjadi QA and tester. Mungkin saya bisa menjadi project manager, for example. Atau mungkin saya bisa menjadi pre-sales consultant atau apapun itu. Maka kalian harus mengadaptasikan isi CV tersebut ke tipe pekerjaan yang kalian inginin. Gitu. Jadi ketika kalian meng-apply pekerjaan business analyst, maka kalian kirim CV versi untuk business analyst, di mana kalian bilang bahwasan, my name is Randy, I am a passionate graduate from Universitas Atmajaya Yogyakarta, di mana saya memiliki passion untuk menjadi seorang business analyst, dan saya tahu bahwasan saya memang masih fresh graduate, namun saya sudah mempersiapkan ilmu saya ataupun pembelajaran saya menuju ke direction business analyst. Jadi kalian customize CV kalian customize profile kalian berdasarkan target job kalian. Itu akan sangat meningkatkan probabilitas kalian untuk di shortlist, karena kalian harus ketahui bahwasan a single job posting itu dapat mendatangkan 500 lebih kandidat. Dan si recruiter itu biasanya hanya menghabiskan waktu tidak lebih dari 1 menit per CV. Jadi di introduction kamu, di cover letter kamu harus stand out mungkin. Dan cara untuk menjadi stand out itu adalah untuk memasukkan keyword-keyword di CV kamu memasukkan keyword-keyword di CV kamu yang menjadi salah satu requirement dari job tersebut. Jadi kamu lebih di-notice. Seperti itu. Lalu ada bagusnya juga bahwasan di akhir interview, kamu bertanya ke interviewer kamu apakah mereka memiliki saran untuk kamu. Apakah ada feedback dari mereka mengenai interview kamu hari ini yang dapat diperbaiki. Gitu. Itu akan meningkatkan job acceptance kamu, job acceptance rating kamu. Tapi by the end of the day, kita nggak bisa menetapkan suatu patokan atau statistik pada kapan seseorang dapat diterima kerja setelah berapa kali interview, kita tidak bisa. By the end of the day, you just have to keep trying. Tapi always remember, try, change and adapt until you find the right spot, until you establish the right method, until you land on a job. Jadi tetap semangat aja gitu. Kira-kira dari saya seperti itu sih Pak Andi, karena proses rekrutmen itu simple tapi juga cukup kompleks, dalam artian perspektif rekruter itu sangat unik gitu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau sudah melewati waktunya, mungkin silakan. Terima kasih Bu Lucy, silakan MC. Baik, sekian dari sesi tanya jawab pada hari ini.
Para hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum menutup acara dengan doa, kami memohon kepada seluruh peserta pembekalan untuk mengisi form evaluasi yang diberikan di kolom chat dan menyalakan kamera sebentar karena akan diadakan foto bersama untuk dokumentasi acara. Silakan nyalakan videonya. Terima kasih ya Bu Luciana, sharingnya sangat membantu. Sama-sama, senang mendengarnya. Siapa yang meng-capture nih, Darren? Oke. Saya hitung sampai 3 ya Pak. Dan para hadirin, untuk tim IT silakan mengambil gambarnya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Karena acara hari ini sudah dibuka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Kepada Saudara Made Cesar Arifian Satria, kami persilakan kembali untuk memimpin doa penutup. Baik, doa saya pimpin menurut agama Hindu, untuk agama lain mohon menyesuaikan. Om Dewa Susuma Parama Sintia Yanama Swaho, Sarwa Karya Prasidanta. Om yang widiwasa, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmat dan karuniamu yang telah Engkau limpahkan dan curahkan. Pada kesempatan ini kami dapat melaksanakan rangkaian acara dalam suasana yang penuh hikmah tanpa ada kendala suatu apapun. Om yang widiwasa, atas limpah nikmat yang telah Engkau berikan dengan adanya acara seperti ini, semoga dapat bermanfaat bagi calon wisudawan dan kita semua. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman jangan lupa besok acara pelepasan jam 4:30 ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas doanya Made. Kami ingin sekali lagi berterima kasih kepada Ibu Luciana Lu sebagai narasumber yang telah hadir dan telah membagi ilmu serta pengalaman yang diberikan pada hari ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, serta kakak-kakak sekalian yang telah menghadiri pembekalan wisudawan hari ini. Sekian dari rangkaian acara kita hari ini. Saya mengatasnamakan seluruh panitia mengucapkan terima kasih kembali atas kehadiran hadirin sekalian. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, Octavianus Darren, sebagai MC kegiatan hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di acara selanjutnya.